أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36 Mimi Jamilah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. InsyaAllah barokah silaturahmi tiap hari alia sama Ustadz, mudah-mudahan ilmunya nambah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Ustadz, ini silaturahmi membuka pintu rizki. Silahkan Ustadz. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Summa salatu wa afdalus salam ala ashrafi khalqih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah lewat Cahaya Hati iNews ini kita dipertemukan tidak hanya silaturrahim tapi silatul afkar. Kita menambah ilmu, kita menambah hazanah keislaman kita di bulan suci Ramadan ini. Tema menarik yang kita bahas hari ini tentang silaturrahim Mas Ali, benar ya? Pertanyaan pertama begini, apa beda silaturrahmi dan ukhuwah? Nah, ini kita perlu tahu juga barangkali. Yang pertama silaturrahim. Ini kadang-kadang suka terjadi kebingungan di masyarakat, misalnya yang benar silaturrahim bukan silaturahmi. Yang satu lagi bilang silaturahmi yang benar bukan silaturahim. Atau yang lain bilang ukhuwah bukan silaturahim, bukan silaturahmi. Macam-macam pendapatnya. Mari kita lihat secara bahasa. Kata silaturahim diambil dari dua kata. Yang pertama kata silah. Kata silah diambil dari fi'lul mujarad, mithal mu'tal wawi, ya, wasala yasilu silatan. Maknanya menyambung. Jadi silah itu maknanya menyambung. Kalau makna silah itu menyambung berarti sesuatu yang disambung itu sebelumnya terputus. Sehingga dia perlu disambung kembali. Karena itu kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu disebut orang yang menyambung silaturahim kalau dia itu hanya sekedar bil mukafi. Membalas kunjungan orang dengan kunjungan berikutnya. Karena sebenarnya mereka sedang tidak putus. Bang Ali datang ke rumah saya, ya toh, ngasih pecel lele. Saya nggak enak nih, enak bener ini pecel lelenya. Saya bilang sama istri,
Umah kita datang ya ke rumah Mas Ali, kita kasih yang lain. Apa tuh? Lele pecel. Sama aja. Ini bukan silaturahim sesungguhnya. Karena sebenarnya hubungan saya dengan Mas Ali tidak sedang putus. Tapi ini lebih disebut dengan ta'awun atau ukhuwah. Mana yang disebut dengan silaturahim? Hubungan yang tadinya retak dan putus, lalu diupayakan dan diperjuangkan untuk tetap bersatu, itu yang disebut dengan silaturahim. Silah. Yang kata yang kedua adalah ar-rahim. Ar-rahim maknanya ada dua. Yang pertama rahimul mar'ah. Rahim perempuan, itu makna bahasa yang pertama. Karena orang yang menjalin hubungan kekerabatan biasanya ada hubungan pertalian darah. Karena itu silaturahim selain maknanya menyambung hubungan yang sebelumnya terputus, lingkupnya juga lebih kecil kepada seseorang yang secara pertalian darah kita punya hubungan. Saya dengan kakak saya itu silaturahim. Saya dengan adik saya itu silaturahim. Bang Ali punya saudara, adik barangkali atau kakak atau pemirsa, itu silaturahim. Tapi ketika dengan orang di luar hubungan darah dan kekerabatan, namanya bukan silaturahim tapi ukhuwah. Ini kita perlu tahu ini. Terus Ustadz, apa beda silaturahim dengan silaturahmi? Sebenarnya sama-sama artinya tidak ada yang beda. Ada kaidah dalam bahasa la masyahah fil istilah. Tidak ada perdebatan antara silaturahim dengan silaturahmi. Dua-dua bisa dipakai sebenarnya. Sama dengan insya Allah, kalau kita nulis itu kan sering tuh. Ya, sering orang sebenarnya insya Allah atau in SHAAA Allah atau in spasi sya Allah, mana yang benar Ustadz? Ini kayak nggak ada pertanyaan yang lain, sebenarnya nggak penting-penting banget pertanyaannya. Karena mau insya Allah disambung atau in spasi sya Allah atau in SHAA Allah, semuanya sama karena ini masalah transliterasi ke bahasa Indonesia. Yang sebenarnya itu istilah bahasa Arab diserap bahasa Indonesia dan sudah mafhum lah orang Indonesia bahwa insya Allah itu adalah artinya kalau Anda diminta sesuatu kepada seseorang lalu kita menjawab insya Allah kalau Allah menghendaki. Samalah dengan silaturahim atau silaturahmi. Karena kalau bahasa Arab itu ditulis sebagaimana mestinya, kalau wasal tidak wakaf silaturahimi. Tapi ketika wakaf silaturahim, sama saja, silaturahim atau silaturahmi. Hanya kalau konteksnya hubungan sedarah, hubungan pertalian darah, kakak adik, namanya silaturahim. Tapi kalau di luar pertalian darah, saya ke Bang Ali atau saya ke teman-teman yang lain, kru yang ada di sini dengan teman-teman yang ada di sini, namanya ukhuwah, persaudaraan. Nah, persaudaraan itu kata-kata akhun artinya saudara. Masdarnya atau jamaknya ada dua. Ada ikhwah, ada ikhwan. Pakar mustalahat Al-Quran, pakar kosakata Al-Quran bilang begini. Ada ikhwan, ada ikhwah. Apa bedanya? Kalau ikhwan itu saudara tidak sedarah. Oke, tapi kalau ikhwah itu saudara sedarah. Ketika Al-Quran bilang begini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Tapi di ayat yang lain, orang-orang yang mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berlaku mubadzir, dia itu ikhwannya setan, saudaranya setan. Kenapa Al-Quran memakai diksi ikhwan? Karena memang kita tidak satu ayah dan ibu dengan setan. Makanya dipakai kata ikhwan. Tapi ketika menyebut persaudaraan beriman, kita disebut ikhwah padahal kita nggak satu ayah, satu ibu loh. Harusnya yang lebih tepat adalah ikhwan, bukan ikhwah. Karena kita, saya Mas Ali kan tidak satu ayah satu ibu, pemirsa yang ada di rumah. Tapi Al-Quran menggunakan diksi ikhwah menunjukkan pertalian iman itu lebih mahal dari apapun termasuk pertalian sedarah. Ini luar biasa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Jadi makna dasar silaturahim adalah menyambung apa yang telah terputus. Tetapi karena istilah ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, oke, mau menyambung kepada yang sedarah maupun tidak sedarah. Kalau yang sudah terputus kita ingin baik kembali, itu namanya silaturahim. Walhasil, apa keutamaan silaturahim ini?
Luar biasa keutamaannya. Ada banyak sekali keutamaannya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ada beberapa poin yang menjadi keutamaan kalau kita silaturahim, Mas Ali. Pemirsa, mudah-mudahan bisa dicatat. Yang pertama, silaturahim itu menumbuhkan mahabbatun fil ahl. Menumbuhkan kehangatan, menambah rasa cinta sesama keluarga. Kalau kita silaturahim dengan kita punya kakak, kita punya adik, kita punya saudara, kita punya paman, kita punya encing, kita punya uwa, apalagi itu bahasanya. Babeh, orang tua, ya toh? Itu menambah kehangatan, menambah rasa cinta. Mahabbatun fil ahl. Siapa yang menjanjikan? Nabi SAW. Jadi kenapa saya ya ada konflik padahal saudara sendiri? Aneh deh. Jangan-jangan tidak silaturahim. Karena itu bangun silaturahim ini agar tumbuh mahabbah, rasa cinta itu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, apa keutamaan silaturahim? Mathratun fil mali. Menambah rizki, menambah harta, menjadi peluang banyaknya rizki. Itu manfaat silaturahim. Kalau kita bertanya, apa teori ilmiahnya tentang hadis Nabi yang mengatakan silaturahim itu menghantar pada banyaknya rizki? Gampang aja. Philip Kotler bilang begini. Philip Kotler itu kita tahulah siapa dia, bapak pemasaran dunia itu. Jadi ilmu pemasaran marketing itu adanya di Philip Kotler. Apa kata Philip Kotler? Kalau mau jadi hebat itu kuncinya dua. Yang pertama punya ide yang bagus, yang kedua punya networking. Ide yang bagus tapi tanpa networking gagal idenya. Networking itu penting dan bahasa islaminya adalah silaturahim networking itu. Jadi kita perlu data ini, kita perlu list. Ring 1 orang-orang terdekat kita, kira-kira ada 1000 orang enggak yang bisa jadi networking kita. Kalau bisa itu kapital, itu modal. Wah, itu luar biasa dari sisi bisnis. Jadi Nabi sudah menghantarkan kita sebenarnya tips bagaimana untuk menambah deposito rizki. Tentu rizki di sini tidak hanya bersifat materi dan finansial uang saja, tapi bisa rizki batin, kesehatan dan lain-lain. Karena itu kata Nabi SAW, selain menambah rizki, manfaat silaturahim. Sudah berapa tadi Mas Ali? Yang pertama tadi apa? Menambah kehangatan. Ya toh? Yang kedua menambah rizki. Yang ketiga, mansya'atun fil athari. Menyehatkan jiwa, memperpanjang umur. Itu fadilah silaturahim. Kita bertanya lagi, apa penelitian ilmiah atau apa jawaban ilmiah tentang sabda Nabi ini? Masa iya sih silaturahim itu bisa memperpanjang umur? Tidakkah umur sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Begini, kita tahu yang membuat orang tidak sehat adalah faktor stres. Dengan silaturahim, stresor itu bisa kita tanggulangi, kita bisa berbagi sama orang. Saya bisa cerita curhat sama Mas Ali, sama sahabat saya, sama pemirsa, ya toh? Saya curhat, gimana nih masalah saya. Toh kita hidup ini, kata Ibnu Khaldun, kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Karena itu adanya pernikahan membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Hanya Allah yang hidupnya Allah Subhanahu wa taala mutlak sendiri, tanpa nasab, tanpa atribut, tanpa jodoh. Kecuali Allah, manusia makhluknya Allah butuh idofah, butuh sandaran. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang butuh Allah. Karena silaturahim itu memperpanjang umur. Dengan kita banyak teman, kita punya masalah, kita ngobrol, kita curhat, minta bantuan orang, stresor kita berkurang. Kalau stresor kita berkurang, jiwa kita lapang. Kalau jiwa kita lapang, kita nggak gampang sakit. Kalau kita nggak gampang sakit, tanda imunitas kita naik. Apalagi musim pandemi corona ini gitu loh. Banyak orang stres. Bagaimana deposito saya 1 tahun ke depan. Bagaimana job kerja saya. Bagaimana ini deposit saya. Salah satu caranya adalah silaturahim. Tentu cara silaturahim itu tidak hanya konvensional. Kita tatap muka face to face. Tapi kita bisa jalin silaturahim virtual. Hari ini zaman online canggih. Kita bisa pakai aplikasi, berbagai macam aplikasi untuk tatap wajah. Untuk bisa silaturahim, untuk bisa ngaji bareng, taklim online dan lain sebagainya. Jadi banyak jalan menuju silaturahim. Banyak jalan menuju silaturahim. Ada 3 tadi keutamaannya, saya tambah 1 lagi. Ada Nabi SAW didatangi sama sahabat. Ya Rasul, akhbirni, kasih tahu aku
satu amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Lalu kata Nabi SAW ada 4. Yang pertama, sembah Allah, jangan syirikkan, jangan duakan dan jangan sekutukan. Yang kedua, amal yang bisa mendekatkan kita pada surga dan menjauhkan kita pada neraka adalah mengerjakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah menyambung silaturahim. Jadi silaturahim adalah anak tangga atau salah satu pintu untuk menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak keutamaan silaturahim ini, luar biasa. Walhasil samalah seperti sebatang lidi. Kalau sebatang lidi itu hanya sebatang, kira-kira apa bisa fungsi lidi itu? Cuman bisa jadi apa itu? Pincuk lontong doang, ya toh? Cuman bisa buat apa? Cuman sebatang lidi. Tapi kalau berkumpul 1000 batang lidi, nimpuk lalat mati. Macem-macem, nimpuk manusia juga keder juga kayaknya. Itu luar biasa kebersamaan sapu lidi mengajarkan tentang silaturahim. Bahwa sesungguhnya manusia itu perlu kapital sosial, perlu networking. Dan itu diajarkan dalam Islam, dalam bahasa agama yang sangat luar biasa luhur yang disebut oleh Nabi SAW, silaturahim. Sehingga kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim ini. Gitu masalahnya. Masya Allah ya, artinya memang ini benar-benar sangat amat penting kita menyikapi yang namanya tali silaturahim ini. Nah Ustadz, ada nggak sih silaturahim atau silaturahmi yang harus kita hindari? Biar apa namanya, kalau bisa baik-baik ada nggak sih yang harus kita hindari? Iya. Secara umum silaturahim itu baik-baik aja. Ketika putus, kewajiban kita berusaha menyambung silaturahim. Jangan sampai konflik kita kepada seseorang di dunia ini berdampak dan berujung sampai ke akhirat. Itu sebenarnya tujuan silaturahim. Tapi mungkin yang dimaksud Mas Ali adalah jangan sampai kita berteman kepada orang yang gak benar sehingga kita keikutan gak benar. Karena kata Umar bin Khattab, aku bisa takar kualitas agama kamu dengan cara kamu memberitahu siapa teman terdekat kamu. Jadi kita ini tergantung kualitas agama teman kita. Karena itu pintar-pintar juga memilih teman. Tapi walaupun demikian, anjuran agama bukan berarti kita memutus hubungan total kepada orang itu. Kalau kita tidak setuju, cukup jauhi, tapi jangan benar-benar putus sih silaturahim kita. Ada yang menarik Mas Ali, saya kira saya ingin tambahkan. Tidak hanya silaturahim, ada yang lebih penting juga dan tidak kalah pentingnya. Setelah kita menjalankan silaturahim yang terputus sebelumnya, ada yang disebut dengan silatul afkar. Menyambung ide. Kalau sudah ketemu apa yang terjadi? Ada proyek apa nih bro? Silatul afkar. Kalau sudah satu frekuensi idenya, apa? Silatul a'mal. Menyatukan apa? Saling membantu kerja. Oke, kita sudah satu ide, bisa nggak kita punya proyek bareng? Silatul amal. Kalau sudah silatul amal, apa yang lebih penting lagi? Silatul arwah. Saya silaturahim sama Mas Ali. Mungkin kita pernah retak lalu kita baikan lagi. Sudah silatul afkar satu ide lalu kita saling membantu. Ketika Mas Ali duluan meninggal. Misal ini. Ya Allah serem amat guru. Boleh juga saya belakangan Mas Ali duluan. Ya toh? Atau Mas Ali duluan saya belakangan. Saya kenal lagi guru. Itu silaturahim tidak putus. Tapi namanya bukan silaturahim. Tapi silatul arwah. Ruh Mas Ali nun jauh di sana, di barzakh. Sementara saya masih di alam dunia, tapi dengan silatul arwah yang diajarkan oleh agama, saya tetap kirim Al-Fatihah. Itu ajaran agama kita. Masya Allah. Tetap didoain ya guru ya. Subhanallah. Masya Allah. Baik, Masya Allah, yang indah banget silaturahmi ini ya. Baik jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dengan subtema kerugian memutus silaturahmi. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.